Ngapain? Percuma. Kalau ada rakyat yang nggak punya rumah, yang rumahnya jelek, yang sengsara, dari segi bahasanya saja sudah bisa dibedakan mana pemimpin yang berkualitas dan Pak KDM orang yang bodoh, RI 1, nanti dulu Pak, nanti dulu. Masih ada AHY ngomong bahasa Inggris, jangankan Inggris, Jerman, Prancisnya aja lancar. Nah lu, nanti Pak KDM udah di Jawa Barat aja, udah. Aing mah Jawa Barat aja, udah. Jangan berharap RI 1. bagi para pendukung KDM, tenang saja, nggak usah ada emosi, nggak usah ada rasa benci apabila KDM ada yang menghina atau ada yang mencaci maki KDM seperti barusan. Nggak usah emosi, tenang saja. Dan saya titip bagi para pendukung KDM, jangan pernah menghina balik bila ada orang yang menghina KDM. Jangan pernah mencaci maki balik apabila ada yang mencaci maki KDM. Apa sebabnya? Jika kalian menghina balik berarti sama saja Anda dengan dia. Apa bedanya? Itu. Jadi jangan mencaci maki. Terus gimana solusinya? Gampang. Angkat tangan kalian. Ya Allah, mudah-mudahan si ibu tadi dimudahkan dalam segala urusannya, dimudahkan rezekinya, disehatkan lahir dan batinnya, disadarkan hatinya, dilembutkan jiwanya, dan diselamatkan dunia dan akhiratnya. Amin. Cukup. Masalah dia menghina, masalah dia mencaci maki, nggak jadi masalah. Masalah dia bilang bodoh, nggak jadi masalah. Biarkan saja. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Nah begitu. Makanya apabila dia menganggap bodoh, apalagi bilang bodoh sama KDM karena nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, nggak jadi masalah. Bagi saya, nggak tahu bagi orang lain. Lebih baik seorang pemimpin dianggap bodoh tetapi bisa mensejahterakan rakyat daripada pemimpin yang mengaku pintar tapi bisanya cuma nyusahin rakyat. Lebih baik pemimpin yang dianggap bodoh tapi dekat dengan rakyat daripada sekarang pemimpin yang menganggap dirinya pintar ketika kampanye saja dekat dengan rakyat, setelah jadi dia jauh dengan rakyat. Lebih baik pemimpin yang dianggap bodoh tapi bisa menyelesaikan masalah daripada sekarang pemimpin yang menganggap dirinya pintar tapi becusnya cuma membuat masalah. Lebih baik seorang pemimpin yang dianggap bodoh tapi bisa menumbuhkan ekonomi daripada sekarang pemimpin yang mengaku dia pintar tapi bisanya cuma korupsi. Lebih baik jadi pemimpin yang dianggap bodoh tapi dia sering turun ke lapangan daripada sekarang pemimpin yang mengaku dirinya pintar tapi kerjanya cuma rapat dan makan-makan. Lebih baik pemimpin yang dianggap bodoh tapi bisa menggunakan dan mengirit anggaran daripada seorang pemimpin yang mengaku dirinya pintar tapi kerjanya cuma menghambur-hamburkan anggaran. Lebih baik seorang pemimpin yang dianggap bodoh tetapi ketika dia kerja menggunakan mobil pribadi daripada sekarang orang yang mengaku dirinya pintar tetapi dia hanya membuat kaya dirinya sendiri. Lebih baik seorang pemimpin yang dianggap bodoh tapi punya hati daripada seorang pemimpin yang mengaku dia pintar tetapi hanya membuat rakyat sakit hati. Lebih baik seorang pemimpin yang tidak bisa bahasa Inggris tapi bisa membuat rakyatnya tersenyum dari tadinya menangis daripada seorang pemimpin yang jago bahasa Inggris tetapi becusnya hanya membuat rakyat menangis. Lebih baik seorang pemimpin yang tidak bisa bahasa Prancis tapi kerjanya benar-benar berbuah manis daripada sekarang seorang pemimpin yang jago bahasa Prancis tetapi hanya buat janji-janji manis. Lebih baik menjadi seorang pemimpin yang tidak bisa bahasa Jerman tapi bisa membuat rakyatnya aman dan nyaman daripada sekarang seorang pemimpin yang ngaku dan pintar berbahasa Jerman tetapi dia hanya kerjanya memberi harapan yang tanpa ada kenyataan. Dah. Emang sekarang kalau ada rakyat yang nggak punya rumah, yang rumahnya jelek, yang sengsara, cukup dengan seorang pemimpin yang pintar bahasa Inggris? Tidak. Apakah sekarang kalau masyarakat butuh bantuan ke rumah sakit, butuh dana untuk ke rumah sakit, cukup dengan bahasa Prancis? Apakah jalan rusak akan bagus dengan pinternya bahasa Jerman? Tidak. Apakah pinter berbahasa sampai 5 atau 7 bahasa akan bisa membuat rakyatnya tersenyum? Akan bisa membuat rakyatnya aman, nyaman, tentram, damai? Belum tentu. Yang penting sekarang kerja nyata. Bukan hanya omon-omon saja. Percuma sekarang pakai dasi, sepatu, mengkilap, rapi. Kerjanya cuma apa? Protokoler. Masuk kantor, keluar kantor, cuma seremonial, tanda tangan, inilah itu. Sementara di lapangan tidak tahu bagaimana keadaan rakyat. Apalagi kalau tidak bisa membantu.
Dia kan ngapain? Percuma. Cuman saya akan, ketika saya jadi pemimpin, saya akan inilah, akan itulah, akan. Saya jadi pemimpin, ketika saya menjadi pemimpin, saya akan membangun ini, akan. Ketika saya nanti begini, akan. Beda akan dengan sudah. Sekarang begini saja, masyarakat itu sudah tidak bodoh lagi, sudah pada pinter lagi. Sudah pada pinter masyarakat sekarang. Ya, nggak pada bodoh lagi. Bisa membedakan mana seorang pemimpin yang merakyat dan mana seorang pemimpin yang hanya ingin dipuji rakyat. Makanya karena pujian, kata Deddy Mulyadi, kata KDM, kata gubernur konten, saya bukan gubernur anu pepujian, kurang yang dipuji wungkul. Contoh dana hibah. Ya, sekarang dipotong kenapa dana hibahnya? Ya karena diperuntukkan yang tidak wajar kebanyakan, tidak sesuai. Bahkan ada lagi kepentingan yang lebih wajib daripada dihibahkan. Betul, betul sekali. Tetapi sekarang yang menggoreng ya masalah itu siapa? Yang tadinya dana hibahnya dapat, sekarang nggak dapat. Jadi bahasanya wah biasalah itu mengintrik. Gak jadi masalah, biarkan saja. Ya. Yang penting sekarang kelihatan lah. Coba ya, lihat. Seorang pemimpin yang dianggap bodoh, tetapi ketika pidato lihat, jarang bahkan tidak pernah pakai teks, tidak tekstual. Langsung bicara turun dari hati nurani, keluar dari hati nurani. Apa yang dia ucapkan, apa yang diomongkan, benar-benar sampai ke masyarakat. Sampai ke hati masyarakat. Kenapa? Karena bicaranya dari hati. Bicara dari hati, menyampaikan dari hati, sampainya ke hati juga. Beda dengan pidato. Kita harus, ya, kita mesti, kita tidak boleh, kita jangan. Beda dengan seperti itu. Lihat, coba perhatikan saja. Dari segi pidatonya saja, dari segi kata-katanya saja, dari segi intonasinya saja, dari segi bahasanya saja, sudah bisa dibedakan mana pemimpin yang berkualitas dan mana pemimpin yang tidak berkualitas. Tetapi bagi mereka, bagi seorang pembenci, bagi yang nggak suka, tetap akan menjadi masalah apapun. Ya. Contohnya begini, KDM pinter berpidato, ya tanpa teks. Kan ngomongnya kan begini, tidak cukup dengan pinter berpidato doang tanpa teks. Bener kan? Bener. Nah sekarang diagung-agungkan pendukungnya yang pinter bahasa Inggris, bahasa Prancis kayak Jerman tadi. Kalau Deddy Mulyadi yang bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, paling ngomongnya begini, tidak cukup KDM hanya bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, ngapain? Yang penting kenyataan, fakta di lapangan. Jadi pinternya hanya membolak-balikan fakta dan bahasa. Percuma, biarin saja, ya, titip ya. Bagi para pendukung KDM, tolong. Jika ada yang menghina KDM, jika ada yang mencaci maki KDM, tolong jangan dicaci maki balik. Kalau dicaci maki balik, sama atuh anjing teh jeung dia. Apa bedanya? Jadi jangan dicaci maki, doakan saja. Mudah-mudahan beliau-beliau yang mencaci maki, yang menghina, ya, yang menghujat, mudah-mudahan dilembutkan hatinya, disadarkan. Saya yakin hati nuraninya mengakui. Cuman kenapa? Sudah terbungkus dengan kebencian yang sangat mendalam. Susah. Kalau sudah benci, susah memang. Ya udah, gitu saja. Salam untuk semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.